Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus dari kelas E5 NPM 101204041. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis sebagai tugas pengganti UTS. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Topik utama dalam presentasi ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada dasar komunikasi dan komunikasi bisnis, yang kedua bentuk-bentuk komunikasi bisnis, yang ketiga perencanaan pesan-pesan bisnis, yang keempat penulisan dan revisi pesan bisnis, yang kelima perencanaan pengorganisasian dan revisi pesan bisnis, dan yang terakhir yaitu penulisan pesan positif, pesan negatif, serta pesan persuasif. Nah, yang pertama yaitu dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Nah, apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, communication, communico, dan communicare. Artinya adalah membuat sama. Dalam bahasa Inggris, communication artinya suatu pertukaran informasi, konsep, ide, perasaan antara dua orang atau lebih. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antara individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim baik dengan sinyal, simbol, maupun tindakan. Kemudian unsur komunikasi. Di sini ada 5 unsur komunikasi, yaitu yang pertama sender atau komunikator, yang kedua message atau pesan, yang ketiga channel atau saluran, yang keempat receiver atau komunikan, dan yang terakhir feedback atau umpan balik. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aliran informasi, terdiri dari satu arah atau simplex dan dua arah atau duplex. Yang kedua ruang lingkup, terdiri dari komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang ketiga yaitu perilaku, terdiri dari formal, informal, dan non-formal. Yang terakhir adalah cara penyampaian, yang terdiri dari lisan dan tulisan. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang bisnis. Apa sih bisnis itu? Berasal dari bahasa Inggris, business atau busy atau sibuk. Dapat diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang atau kelompok. Jadi, bisnis artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah. Jika digabungkan, komunikasi bisnis artinya komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis. Di sini ada 3, yaitu informing, persuading, dan collaborating. Yang kedua ada bentuk dasar komunikasi. Ada 2 bentuk dasar komunikasi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya membuat dan mengirim surat pengantar ke perusahaan. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contohnya, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Pembahasan yang ketiga yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis. Nah, di sini jika ada yang belum tahu apa sih perencanaan bisnis itu, saya akan menjelaskan definisinya. Perencanaan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, dan saluran. Pengorganisasian ide membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisinya. Tujuannya dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu, tempat, dan dapat diterima atau tidak. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator sebelum merencanakan suatu pesan bisnis, yaitu yang pertama ada penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan yang terakhir seleksi saluran dan media komunikasi. Baik, selanjutnya ada penulisan dan revisi pesan bisnis.
Nah, jangan lupa dalam penulisan pesan bisnis ada teknik-teknik yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama ada direct request atau surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Yang kedua ada permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama, dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Kedua, dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Ketiga, bersifat good news dan goodwill. 3 langkah penulisan pesan. Langkah pertama sebelum kita melakukan penulisan pesan yaitu 1. Merencanakan pesan bisnis. Hal pertama yang dilakukan adalah menganalisis situasi. Selanjutnya, kumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh audiens dan dapatkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kita lanjut ke menulis pesan bisnis. Setelah merencanakan pesan, beradaptasilah dengan audiens dengan memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan audiens. Dengan sikap positif yang membangun dan dengan menggunakan bahasa yang bebas dari biasanya. Yang terakhir, yaitu yang harus kita perhatikan menyelesaikan pesan bisnis. Setelah 2 step di atas telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi pesan yang akan disampaikan. 5. Perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Di sini ada beberapa penjelasan tentang pentingnya pengorganisasian yang baik, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan. Yang pertama, ada subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang terakhir, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Kemudian ada manfaat pengorganisasian yang baik, yaitu membantu audiens memahami suatu pesan, membantu audiens menerima suatu pesan, menghemat waktu, dan yang terakhir mempermudah pekerjaan komunikasi. Keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut ini. Yang pertama, substansi pesan. Kedua, mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Yang ketiga, mengedit mekanika atau teknis penulisan. Yang keempat, mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. 6. Penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Bagian A. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Keunggulannya yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif, menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca. Namun ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang diajarkan. B. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Nah, dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Yang pertama, ada bad news tentang produk. Pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga pokok produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan tidak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan logis, baru disampaikan pesan bad news serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Yang kedua, penolakan kerjasama, dan yang ketiga, penolakan undangan. Terakhir, C. Penyampaian bad news ke pelanggan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan bad news, yaitu pertama, tetaplah bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resale. 2. Tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Dan yang terakhir, tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan informasi.
Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.